Apa sih penyebab IHSG anjlok kebakaran kemarin? Sampai-sampai Bursa Efek Indonesia harus menghentikan sementara perdagangan saham. Apakah ini gara-gara isu global? Atau rumor Sri Mulyani yang mau mundur dari jabatan Menteri Keuangan? Atau RUU TNI? Penasaran? Sejumlah media asing menyoroti IHSG yang turun drastis pada 18 Maret 2025. Kemarin IHSG turun dari pagi itu udah 2%, 3%, sampai akhirnya ke 5% trading halt, terus masih naik lagi, turunnya masih naik lagi ke 7%. Melihat pergerakan IHSG di sesi pertama ini tidak baik-baik saja, bahkan sudah di trade 15% ini bisa kemungkinan untuk ditutup perdagangannya hingga akhir sesi di sesi 2 nanti. Nah, sebenarnya kemarin IHSG turun ke level 6011 dan berada di titik terendahnya sejak masa pandemi atau sejak 21 September 2021. Penurunan ini membuat perdagangan dihentikan selama 30 menit. Harga saham gabungan akhirnya berhasil rebound pada perdagangan kemarin, namun rupiah masih berada di zona merah. Saya tegaskan, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur. Lima orang bergabung dalam sebuah Zoom meeting karena cuaca buruk di luar membuat mereka tidak bisa bertemu langsung. Meskipun terpisah secara fisik, mereka tetap ingin berdiskusi mengenai isu terkini yang sedang hangat, anjloknya indeks harga saham gabungan. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi daring, mereka berbagi pandangan, informasi, dan strategi untuk menghadapi situasi pasar yang tidak menentu ini. Obrolan santai ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih luas serta membantu satu sama lain dalam mengambil keputusan investasi yang tepat. Lavenia Oro. Lave berperan seorang wartawan keuangan yang selalu mengikuti perkembangan terbaru di dunia bisnis dan investasi. Dengan gaya penulisan yang menarik, ia berusaha menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dicerna oleh masyarakat umum. Selanjutnya yaitu Karen Paparang. Karen berperan sebagai seorang ekonom muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap pasar. Ia sering memberikan analisis berbasis data dan fakta, serta mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi dengan cara yang mudah. Next, Salsabila Pombaile. Salsa berperan sebagai seorang analis pasar yang berpengalaman. Ia dikenal karena kemampuannya membaca tren pasar dan memberikan analisis yang tajam dengan gaya bicara yang lugas dan informatif. Oh ya, Salsa selalu siap memberikan insight mendalam tentang kondisi pasar dan saham. Selanjutnya, Sri Mahajani. Sri berperan sebagai seorang manajer investasi berpengalaman yang mengelola portofolio klien-kliennya dengan hati-hati. Ia memiliki insting tajam dalam memilih saham dan memahami risiko investasi. Sri selalu berusaha memberikan saran terbaik kepada kliennya agar bisa mendapatkan hasil maksimal dari investasinya. Terakhir ada Novalia Weller. Nova berperan sebagai seorang investor retail yang baru mulai terjun ke dunia saham. Meskipun masih belajar, ia sangat antusias dan selalu mencari cara untuk meningkatkan pemahamannya tentang investasi. Nova seringkali merasa cemas saat pasar bergejolak, namun ia berusaha untuk tetap optimis. Oke. Kalian udah lihat nggak berita tentang indeks harga saham gabungan kemarin anjlok banget sampai 7%. Ini gila sih. Banyak saham yang biasanya kuat malah ikut tumbang.
Ya aku panik banget kalau misalnya aku beli kayak Telkom sama Unilever turun drastis, aku sampai mikir mau jual aja semuanya sebelum makin rugi. Sabar dulu Nova, jangan buru-buru ambil keputusan. Pasar saham itu emang naik turun kok, jadi wajar aja kalau ada penurunan kayak gini. Nah, untuk itu kita harus lihat situasi secara keseluruhan dulu. Nah, itu dia Kiran. Tapi aku penasaran, apa ada kabar baik di tengah kondisi kayak ini? Soalnya berita yang aku baca kebanyakan serem semua. Investor asing pada kabur lah, tidak pasti politik lah. Ada kok kabar baiknya. Misalnya nih, neraca perdagangan kita masih surplus. Itu artinya ekspor kita tetap jalan meskipun kondisi global lagi nggak stabil. Terus, sektor komoditas kayak batu bara sama kelapa sawit juga masih lumayan kuat. Benar banget. Selain itu, pemerintah juga lagi berusaha memperbaiki iklim investasi kan. Mereka katanya mau kasih insentif pajak buat perusahaan-perusahaan tertentu biar ekonomi nggak makin lesu. Tapi ya, kita juga nggak bisa tutup mata sama yang buruk-buruknya. Salah satu faktor kenapa bisa IHSG itu anjlok, itu karena investor asing pada keluar dari pasar kita. Ditambah lagi isu-isu politik dalam negeri yang bikin mereka makin nggak percaya. Jadi gimana dong? Aku sebagai investor retail harus gimana? Tetap tahan saham-sahamku atau jual aja sekarang? Itu tergantung sih Nova. Kalau kamu investasinya buat jangka panjang dan yakin sama perusahaan yang kamu beli, menurutku mending tahan aja dulu deh. Karena fundamental perusahaan-perusahaan besar kayak Telkom itu biasanya kuat kok. Iya, betul. Jangan lupa kalau pasar saham itu siklus ya. Setelah penurunan, pasti ada masa pemulihan. Kalau kamu jual sekarang pas harga lagi rendah, nanti kamu malah rugi besar pas harganya mulai naik lagi. Menarik juga ya. Tapi gimana kalau situasi ini berlalu-lalu? Atau pemerintah punya langkah konkret buat balikin kepercayaan investor? Harusnya sih pemerintah fokus ke transparansi kebijakan ekonomi mereka. Misalnya nih, kalau mereka bisa kasih insentif buat sektor-sektor yang lagi tertekan atau UMKM biar tetap jalan, itu bisa bikin investor lebih percaya. Setuju. Selain itu, mereka juga harus aktif komunikasi ke publik soal langkah-langkah yang mereka ambil. Kalau masyarakat tahu pemerintah serius menangani masalah ini, pasti kepercayaan bakal pelan-pelan balik lagi deh. Jadi intinya aku nggak perlu panik ya, tetap pantau perkembangan pasar sambil nunggu situasi membaik. Tepat banget. Panik itu musuh terbesar investor, Nova. Kalau kamu sudah yakin sama tujuan investasimu dari riset yang kuat, nggak usah terlalu khawatir sama fluktuasi jangka pendek. Betul, dan kalau kamu punya dana lebih sekarang, mungkin malah bisa jadi kesempatan buat beli saham-saham bagus yang harganya lagi murah, Nova. Wah iya tuh, banyak orang bilang krisis itu sebenarnya investasi buat jangka panjang. Tapi ya harus hati-hati juga sih buat beli sahamnya. Nah, itu dia poinnya. Kalau kita bisa lihat peluang di tengah krisis dan tetap rasional dalam mengambil keputusan, kita bisa dapat keuntungan besar pas pasar mulai pulih nanti. Oke deh, aku bakal coba lebih sabar dan nggak buru-buru jual sahamku. Tapi aku tetap harus rajin baca berita biar tahu perkembangan terbaru kan. Jelas dong, media itu punya peran penting buat kasih informasi soal kondisi pasar terhadap masyarakat. Kita juga harus hati-hati buat bikin berita yang malah nggak bikin kebakaran. Iya tuh, media harus seimbang antara berita buruk dan berita baik, biar masyarakat agar nggak cuma fokus di sisi negatifnya aja. Nah, gitu dong. Kalau kita semua, investor, analisis, ekonom, dan media bisa kerja bareng buat jaga kepercayaan publik sama pasar saham kita, pasti situasi ini bisa kita lewati bareng-bareng. Setuju banget. Ingat ya teman-teman, setiap krisis pasti ada peluang baru di baliknya. Yang penting kita tetap tenang dan rasional dalam mengambil keputusan. Kita aja.